Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan mengulas beberapa situs jual beli online atau marketplace yang ada di Indonesia. Memang marketplace di Indonesia ini sangat banyak dan banyak juga yang saya belum tahu. Namun saya share ini bukan berarti menjelekkan marketplace tersebut, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, apa yang saya rasakan, apa yang pernah saya alami. Dan mungkin suara saya agak pelan karena ini udah hampir mau jam 1 dini hari. Kenapa saya milihnya malam-malam? Anak saya tidurnya lama, apalagi libur sekolah ini. Kalau saya buat video di jam-jam yang masih ini, dia akan ganggu terus. Makanya saya nunggu anak saya tidur dulu baru bikin video. Oke, langsung saja ke marketplace yang pertama. Ini Toko Bagus, dulu namanya Toko Bagus, sekarang OLX. Maaf nih ya, ini tadi udah di print baru nampak, harap dimaklumi. Toko Bagus sekarang namanya OLX. Kalau zamannya dulu Toko Bagus, saya memang belum pernah belanja di sini karena tuh zaman dulu ya. Zaman dulu masih awam banget kalau mau beli online, jadi kita harus ekstra hati-hati, masih banyak takut-takut kan. Saya googling dulu, nanya-nanya, dan ternyata di Toko Bagus, ini yang saya hasil googling ya, saya tidak menjelekkan marketplace tersebut. Ya banyak terjadi penipuan segala macam lah. Dan tampilannya dulu ya sangat nggak menarik. Kalau orang atau netizen bilang kayak pasar kaget, kayak pasar tradisional gitulah bilangnya. Jadi saya urungkan untuk berbelanja di situ. Oke, next. Lazada. Nah, ini dulu iklannya sangat jor-joran di TV pada zaman itu. Nah, inilah marketplace pertama yang saya belanja, saya beli. Untuk berbelanja di sini tentu untuk zaman dulu nyoba ya tentu yang murah-murah dulu, di bawah 100.000. Dan cukup lama, sangat lama malah saya menjadi langganan dari Lazada. Saya nggak mau berpaling ke marketplace yang lain. Ini saya setia banget sama Lazada karena tampilannya bagus, harganya juga kompetitif, pelayanannya bagus. Waktu itu ya, sampai akhirnya kena sialnya. Sialnya apa? Waktu itu saya beli HP, saya lupa HP apa, harganya 1.800.000, tapi setelah sekian lama ditunggu barangnya tidak datang. Saya komplain. Waktu itu sudah mulai sistem chat ya, sebelumnya bisa ditelepon tapi berubah CS nya sistem chat. Saya komplain, kemudian disuruh nunggu karena masa pengirimannya belum habis, suruh nunggu 2-3 hari lagi. Oke, sudah habis masa batas waktu pengiriman, saya hubungi CS lagi. Saya minta dibalikkan saja uang saya sebesar 1.800.000 tersebut. Dan itu yang bikin jengkel. 1 minggu tuh capek ngubungi CS, tiap malam ngubungi CS dengan pertanyaan yang sama,
jawaban yang sama, namanya siapa, terus nomor nomor pembelian tak apa itu, nomor pembelian berapa, apa masalahnya, jawabannya sama, ya nanti akan disampaikan ke bagian pengaduan. Tunggu 1 kali atau 2 kali 24 jam. Itu terus tiap malam saya chat CS-nya. Ya memang 1 minggu baru balik, tapi capek tiap malam ngechat CS-nya dengan ketikan yang sama. Dan saya ngerasa ya, kok berkurang 100 atau berapa, ini perasaan saya aja. Tapi ya sudahlah, yang penting duit saya dibalikkan. Sampai saat ini saya nggak ke Lazada lagi, kapok saya. Ya mungkin kalau orang belum kena sialnya sih ya sebenarnya sih bagus, cuman saya udah mengalami hal yang buruk, ya udah ilfil aja sih. Next, Tokopedia. Tokopedia tampilan memang sederhana ya, tapi bagi saya itu komplit. Di sana semuanya ada dan harganya pun murah. Saya termasuk langganan tetap Tokopedia. Terus yang saya suka Tokopedia, penjualnya ramah-ramah, chatnya selalu dibalas dengan cepat. Apalagi yang nyangkut sih pernah, cuman beli HP lagi tuh, ternyata HP-nya habis, kemudian tapi penjualnya ini nge-WA saya, bahasanya HP yang saya beli habis, kalau di tipe ini ada, kira-kira bagaimana. Kalau saya nggak mau, ya udah cancel. Terus penjualnya bilang, jangan saya yang cancel, nanti di rate buruk, bagusnya yang beli aja yang di cancel. Oleh nggak apa-apa, tapi tetap saya langganan di Tokopedia karena penjualnya rata-rata baik-baik. Kalaupun warna yang saya inginkan nggak ada, selalu dia WA atau SMS atau nelpon, selalu gitu, nggak pernah kalau nggak ada kirim random. Yang saya alami, yang saya rasakan di Tokopedia, kalau warna yang saya inginkan nggak ada, dia selalu confirm. Nah itu yang saya suka, yang saya rasakan sampai dengan saat ini ya. Next, Bukalapak. Bukalapak juga menjadi pertimbangan saya, tapi saya nggak terlalu banyak, masih 10, di bawah 10 kalian lah saya belanja di sini. Saya paling banyak di Tokopedia belanjanya. Bukalapak ini masih di bawah 10 kali saya belanja di sini. Bagus juga sih menurut saya, cuman pernah nyangkut juga. Apa masalahnya kemarin tuh ya, sama barangnya habis, tapi proses baliknya cepat. Tapi memang kita komplain bahasanya barang itu habis, tapi nggak langsung ke rekening kita, di dompet kalau nggak salah, kalau di Bukalapak dibalikkan dana kita ke dompet, baru bisa ditarik ke rekening kita. Tapi waktu itu saya nggak tarik ke rekening karena saya pengen belanja lagi, maka biar aja di duit saya di dompet tersebut. Tapi penanganannya cepat, cuman 1 hari dana saya balik lagi. Oke, lanjut. Blibli. Di Blibli ini juga bagus juga sih, tampilannya bagus, tapi saya ngerasa kok harga di Blibli lumayan mahal-mahal.
Iya, saya ngerasa aja tuh. Teman-teman gimana? Soalnya saya juga kadang membandingkan, misalkan mau beli barang di Blibli, tengok harganya sekian. Saya cari perbandingan di marketplace yang lain dengan item yang sama, harganya jauh lebih murah. Nah, kenapa bisa begitu ya? Ada yang sependapat atau memang perasaan saya aja? Kalau di Blibli memang masih di bawah 10 kali ya saya belanja di Blibli. Jadi terus lagi kekurangannya kemarin apa ya? Kayaknya nggak bisa milih ini, milih kurir. Entah kalau sekarang ya. Saya nggak bisa banyak karena memang masih minim saya belanja di sini. Pokoknya di bawah 10 kali lah. Dan kemarin saya terakhir kali beli TV Sharp 32 in. Saya baru mau coba fitur COD. Sebelumnya selama belanja di marketplace saya nggak pernah pakai fitur COD, saya selalu transfer. Nah, kemarin tuh waktu beli di Blibli mau coba yang COD. Saya klik COD, kok kalau COD kok lebih mahal 100 atau 200 ribu gitu. Yaudah saya balik lagi sistem klik yang transfer aja. Ya lebih murah daripada COD. Apakah semua COD seperti itu atau bagaimana? Karena saya nggak pernah pakai COD, saya biasa transfer aja dulu. Pendapat saya tentang Blibli, kekurangannya saya ngerasa kok mahal-mahal. Perasaan saya aja sih. Atau mungkin teman-teman ada yang sependapat atau ada yang memberikan penjelasan, silahkan tulis di kolom komentar ya. JDID lengkap juga menurut saya dan barangnya murah-murah. Saya juga masih jarang juga belanja di sini, di bawah 10-an kali. Sejauh ini bagus, nggak pernah nasib buruknya belum pernah kalau di sini. Masih saya rate bagus lah. Dan saya belum bisa berbicara banyak karena masih di bawah 10 kali. Next. Shopee. Nah, ini kayaknya kata Shopee ini sangat familiar di kalangan emak-emak, kalangan Indo-Indo. Apa-apa sekarang Shopee aja, apa-apa beli di Shopee. Kayaknya ngetren banget. Lumayan banyak lah saya beli di Shopee. Nah, inilah dua marketplace pilihan saya antara Tokopedia dan Shopee. Tapi Shopee ini kelebihannya dulu lah. Kelebihannya di Shopee, harganya juga relatif murah-murah, terus lengkap. Cuman kurangnya itu satu, fitur pencariannya kayaknya belum optimal. Seperti misalkan saya tulis perkakas, yang keluar tuh barangnya itu aja, obeng, tang. Nah, sementara perkakas itu kan banyak, mungkin lebih bisa dioptimalkan mungkin fitur pencariannya. Terus yang kedua, penjual di Shopee ini harusnya orangnya kurasa sama aja lah. Rata-rata kan penjual juga jual di sini juga, jual di Bukalapak. Saya kira orangnya kurang lebih sama aja orang-orangnya. Kayaknya kok lebih ramah-ramah di Tokopedia saya ngerasa. Kalau di Shopee kebanyakan kalau kita chat yang jawab entah apa namanya, mesin atau chat otomatis. Kita nanya, "Kak, warna ini ready." Nah, yang jawab mesin. "Selamat datang di toko kami.
ini kami melayani buka jam sekian lah, nanya apa jawabnya apa. Jadi ya kurang serk aja sih. Harusnya ya manual aja lah orang yang jawab. Kalau memang bosnya nggak ini, ya karyawannya lah yang jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru-baru kemarin lah saya ngalami ini masalah ongkir di Shopee. Kelihatannya saya ngerasa kok lebih mahal. Ini kemarin baru-baru aja saya beli 5 item di Shopee. 5 item. Item pertama itu bobotnya sekitar 500 gram. Nah, yang 4 item ini barang kecil-kecil ringan dalam satu toko. Ketika saya sudah check out, ongkirnya di total ongkirnya aja ya 170.000. Wah, 170.000. Ini salah sistemnya atau bagaimana, atau dipaketin per item atau bagaimana? Saya pun kaget, loh kok harga barangnya aja kisaran 100.000, ongkirnya 170.000. Ini bagaimana cara ngitungnya? Kalau saya pindah ke sini Tokopedia, saya cari nama tokonya, nah sama yang jual di Shopee tadi juga jualan juga di Tokopedia, display barangnya juga sama. Lalu saya klik barang yang sama, jumlah yang sama, dan ternyata ongkirnya 35.000. Nah, jadi bagaimana ini? Saya pun kaget kenapa Shopee bisa seperti itu. Apakah kesalahan sistem atau ya nggak tahu lah. Saya ngerasa ongkir di Shopee kemahalan. Tapi masih belum inilah, masih oke lah. Tapi tetap perbandingan saya masih ini di Tokped pilihan utama saya. Next. Nah, kalau yang berikut ini daftar-daftar yang saya belum pernah berbelanja. Seperti Zalora, saya belum pernah. Belanja.com, saya juga belum pernah. Elevenia, ini maaf ya kurang huruf D, harap maklum ya. Mataharimall.com yang sekarang diganti lagi matahari.com. Saya dulu pernah pernah mau belanja di sini juga, cuman belum jadi karena belum serk. Kemudian bineka.com. Ada 2 lagi yang khusus menjual barang-barang second. Laku6.com, ini barang-barang second hand handphone. Kemudian jualo.com. Oke, demikian review beberapa marketplace tentang pengalaman saya berbelanja di situ. Inilah apa yang saya rasakan. Tidak ada maksud untuk menjelekkan ini dan itu sebagai pengalaman saya berbelanja di situlah. Mungkin teman-teman juga bisa membagi pengalaman nanti di kolom komentar. Ini sudah semakin larut malam, kita sudahi videonya. Jika Anda suka dengan video saya, tekan jempol ke atas, tekan huruf merahnya. Jika tidak suka, tinggalkan saja. Akhir kata, masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Salam kebaikan.